tidak bisa tidur di malam hari itu karena ada terbangun dalam mimpi orang lain. Weh. Jika Brand dan saya malam tadi tidak bisa tidur, ada orang yang sedang memimpikan kita. Nah, pertanyaannya siapakah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulkas yang paling dingin. Kulkas Ngadem yuk. Oke, terima kasih Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kulkas Kuliah Ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu. atas bimbingan Wahyu. Kulkas Ngadem Ngadem yuk. yuk. Pak Jaang, kabut. Nah, Kakak di desa latar. penyihir. Ya, sekarang kami lagi ada di Gunung Papandayan. Ya, ini kabutnya belum mau nyingrai ya. Dan luar biasa di sini, indah banget ya. Jadi di Kulkas kali ini kita akan membahas tentang narsisme golado. Oke. Ini kayak najis aja Pak Haji. Rada-rada narsisnya. mirip memang. Rada-rada mirip ya. Oke, berteman suasana yang dingin ya, kita akan dengarkan Kulkas kali ini yang semoga menghangatkan hati kita. Hati kita beku. Kenapa Pak Haji tema ini diangkat? Oke, begini. Topik ini memang aneh, Bang. Aneh, kenapa ya. aneh nih Pak Haji? Sebab yang tidak aneh itu topik hidayat, Ya. topik Rahman, Taufik Rahman. topik Sapala. Satu lagi. Almarhum. Topik saya bundar. Bundar topik saya. Itu udah aneh ya. Begini. Hari ini di sini di negeri ini kita itu sedang dikepung oleh cyber culture. Cyber culture Pak Haji. Oleh budaya cyber internet. Kemudian kita itu sekarang dikepung oleh media sosial. Kemudian kita itu sekarang sedang dikepung oleh budaya populer. Budaya populer. Nah, waktu yang dihabiskan untuk bermain media sosial yang di dalamnya ada budaya populer itu rata-rata 2,5 jam per hari. 2,5 jam. Streaming musik rata-rata 1,7 jam sehari. Kemudian streaming video rata-rata 1,6 jam per hari. Sedangkan untuk aktif di media online, anak-anak milenial itu rata-rata Mang Brand menghabiskan 1,4 jam per hari. Menurut data yang dikeluarkan detik.com, 171,17 juta pengguna internet di Indonesia, 91%-nya adalah anak-anak milenial. Anak milenial. Usia mereka rata-rata 15 sampai 19 tahun. Iya. Sementara anak milenial yang usianya 20 sampai 24 tahun ke atas rata-rata hampir 88,5% mereka menggunakan internet. Oh, Gitu iya, ya. iya, Jadi kesempatan yang tidak terbatas untuk mengakses media sosial di era cyber culture, kemudian di era budaya pop sekarang ini memantik anak-anak milenial pertama untuk hobi memuji diri. Narsis Pak Haji ya. Narsis, ujungnya ke sana. Ujungnya ke sana. Ajam ganteng. Bukan Hilud. Kemudian Oh, iya. membanggakan diri, Membanggakan diri. promosi diri, bahkan mempertuhankan diri. Disinilah benih-benih narsis mulai bermunculan. Oh gitu. Gitu. Nah, menurut salah seorang psikolog dari San Diego, California University, ditarik simpulan bahwa anak milenial hari ini memang narsisnya lebih tinggi bila dibanding generasi sebelumnya. Oh iya. Kenapa? Sebab rasa percaya diri mereka terlampau tinggi. Terlampau tinggi. Karena Nah. tadi ya cyber culture, Ya, budaya populer budaya tadi populer. ya. Nah,
Narsis yang semakin menggurita hari ini bila diklasifikasi nanti akan kita kaji. Oh, ada klasifikasi dalam klasifikasi saya tentunya ya, Iya. yang bukan seorang psikolog, bukan siapapun gitu ya. Tapi seorang kakek kulkas. Tapi seorang kakek. Nah, itu ada 3. Ada narsis mukhopapa, Wih. ada narsis mutawasito, dan ujungnya ada narsis Mugolado. Nanti kita Oke. akan kaji itu. Nah, ini menarik Pak Haji ya tentang narsis ini dan ada klasifikasinya tadi. Nah, sekarang kalau begitu langsung saja Pak Haji ke pengertian narsis itu apa sih? Oke, konon istilah narsis itu berasal dari mitos Yunani. Oh, Semuanya kan serba dikembalikan ke Yunani sebab Yunani peradaban ilmu tempo peradaban lalu. ilmu. Oke, konon istilah narsis ini berasal dari mitologi Yunani. Mitologi Yunani. Mitos Yunani. Ada seorang laki-laki tampan yang bernama Narcissus. Dari nama seorang laki-laki yang namanya Tampannya di sini Narcissus. seperti ajam. Rian lewat. Rian lewat. Iki dipupus lah ya. Iya, Kalah sama sekarang mah ajam yang dulu sudah karena ajam yang ikut. Nah, begini. Si Narcissus ini karena dia terlalu tampan. Betul. Banyak perempuan cantik yang melamar dia tolak. Oh, Termasuk seorang perempuan yang maha cantik di Yunani saat itu namanya Eko. Eko melamar sama Narsis ditolak. Ditolak Eko lagi. patah hati. Akhirnya dia minta tolong pada dewa-dewi untuk mengutuk si Narsis. Dikutuklah Narcissus itu. Di antara bentuk kutukannya, si Narcissus itu gemar melihat wajahnya yang memantul dari danau. Oh, selfie. Selfie. Waktu itu belum ada cermin. Iya. Belum ada kaca. Dia selfie-nya lihat gambar dirinya di danau. Di danau justru. Senang banget dia melihat gambar dirinya di atas danau. Tuh. Tapi semakin dia senang, dia semakin cemburu pada ketampanan dirinya sendiri. Lah. Dia yang punya ketampanan, dia pun cemburu pada diri sendiri. Akhirnya dia bunuh diri, menceburkan diri ke dalam danau. Iya. Setelah itu tumbuhlah bunga dari bawah danau itu dan di Yunani disebut bunga narsis. Bunga narsis. Gitu. Nah, hari ini narsis dinisbahkan untuk mereka yang suka terlalu suka pada diri sendiri. Entah suka karena gantengnya seperti ajam, atau suka karena cantiknya seperti istri ajam misalnya. Nah, di antara ekspresi kesukaannya itu adalah hobi banget melakukan selfie. Oh, gitu. Orang selfie itu disebut narsis yang paling dasar. Meskipun sayang, kenapa selfie itu hanya wajah saja sekali-kali betul. Justru itu yang ditutupi Pak Haji sekarang. Oke. Ya, hari gini terus selfie. Orang lain sudah foto wedding, orang lain sudah foto family, ini masih selfie. Remon. Oh gitu Pak Haji ya. Oke. Narcissus namanya ya. Narcissus. Cowok ganteng. Bang Pren begini, kalau ada cowok ganteng main gitar, pasti anak cewek berteriak, request lagu dong, bener nggak ya? Betul. Tapi kalau ada cowok jelek main gitar, anak cewek pada bilang, maaf mas nggak ada receh. Pengamen. Jangan pengamen itu. Oke, saya mau nanya Mang, apa persamaan nyisir, nyinyir, dan nyindir? Nyisir, nyinyir, dan nyindir. Apa persamaannya? Kalau nyisir mah sama-sama sir paling. Salah, sama-sama membutuhkan cermin. Nyisir Butuh cermin. Kalau mau nyinyir, bercermin dulu dong. Wah, Jangan suka nyinyir sama orang lain. Ini Kemudian satu lagi keren. nyindir. Nyindir. Butuh cermin. Kalau mau nyindir orang lain, bercermin dulu. Bercermin dulu. Ya. Janganlah bercermin. Jangan bercermin di air keruh. Narcissus bercerminnya ke danau. Ke danau, Selfie. ya. Itu asal usul lahirnya. Jadi tumbuh bunga narsis. Pak Hajinya? Bunga narsis. Bunga narsis. Nah itu ya Sobat Ngadem, ternyata ini berawal dari mitologi Yunani, satu laki-laki yang bernama Narcissus. Saking narsisnya dikutuk sama dewa gitu kan. Bukan saking narsisnya, nolak cewek ya Pak Haji. Nolak cewek. Nah ini makanya jangan nolak cewek, termasuk lu Jam. Nolak cewek mana dikutuk sih. Sekarang cewek yang nolaknya lebih benar. Di papan billboard. Papan billboard. Oke Pak Haji. Di sebelah sana ada Candi Roro Jongrang.
Nah, ini terkait narsis ini Pak Haji nih ya. Ada yang bilang katanya narsis itu adalah sebagian dari kajian psikologi Pak Haji. Betul gak ini? Oke, benar. Dari mitos narsisus ini Sigmund Freud dalam buku psikoanalisis Sigmund Freud yang ditulis oleh Kak Burton. Wah, Sigmund tuh ya. Dia mengangkatnya menjadi teori psikologi, yakni teori narsisme. Jadi mitologi Yunani jadi narsisus, jadi narsisme. Menurut teori ini begini, Mang. Gimana? Narsisme itu adalah perasaan cinta pada diri sendiri. Cinta pada diri sendiri yang disertai kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri. Cinta pada diri sendiri baik, tapi disertai mementingkan diri sendiri kadang tidak baik. Untuk beberapa part mungkin tidak baik Pak Haji ya. Tidak baik. Kagum pada diri sendiri sehingga suka memperhatikan kecakapan atau kecantikan diri sendiri. Itu bagus pada wilayah itu. Itu bagus. Tapi sering disertai oleh mementingkan diri sendiri. Nah, itu tuh. Ini yang menyebabkan orang narsis itu jadi orang yang tidak simpati pada orang lain. Kenapa? Simpati. Karena sibuk memuji dan melihat diri sendiri. Yang penting mah diri sendiri Pak Hajinya gitu. Kalau Kartini Kartono sama juga seorang sosiolog, dia menerangkan bahwa narsisme itu perasaan cinta yang ekstrim. Cinta yang ekstrim pada diri sendiri sehingga menganggap dirinya superior dan sangat penting. Gitu. Aang Ridwan penting, Mang. Penting. Itu narsis. Kata kamu, Mang Brand penting. Ini superior itu narsis. Nah, orang yang mengidap narsisme memiliki perhatian super besar untuk diri sendiri. Perhatian super saja udah masalah, tapi sekarang super besar memperhatikan diri sendiri. Sementara perhatian pada orang lain kurang sekali. Mungkin di sana bahayanya narsisme itu. Kalau cinta memperhatikan diri sendiri, maafi muskilah kan? Tidak apa-apa. Itu harus bahkan ya Pak Haji. Tetapi kalau kita abai kepada orang lain, ini jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Nah, kalau ditarik simpulan dari sudut pandang psikologi, narsisme menganggap dirinya pusat dari segalanya. Pusat segalanya. Pusat kesadaran, pusat impian, pusat kreativitas. Jadi diri sendiri ini harus jadi pusat dari segalanya. Sementara yang lain dikesampingkan paginya, tidak peduli sama yang lain. Dan tidak ada yang lebih penting dari dirinya sendiri. Hese atau gitu. Kulkas menurut aing mah jadi. Susah. Iya, ngerti. Itu narsis. Ya. Bisa saja dia menganggap dirinya sebagai pusat alam semesta di tingkat tertentu. Gejala narsis di anak milenial itu, dirinya menganggap pusat dari segala-galanya termasuk alam semesta. Nah, dia orang narsisme itu bersikap semaunya tapi tidak mau tahu semuanya. Bersikap semaunya tapi tidak mau tahu semuanya. Benar-benar Pak Haji. Ini keren nih. Lalu keren nih. Lisannya orang narsis itu tidak pernah berkata maaf, tolong, terima kasih, nggak pernah. Langsung nggak perlu minta maaf, nggak perlu berterima kasih karena ini mah karya saya. Padahal seseorang besar tidak hanya oleh dirinya, tetapi juga oleh lingkungannya. Itu yang buat bahayanya. Yang bahaya itu ya, itu perspektif psikologi. Nah, tapi ada sebuah kata indah dalam psikologi. Gimana Pak? Jika Anda tidak bisa tidur malam hari, katanya tadi malam tidak bisa tidur di malam hari, itu karena ada terbangun dalam mimpi orang lain. Jika Brand dan saya malam tadi tidak bisa tidur, ada orang yang sedang memimpikan kita. Nah, pertanyaannya siapakah itu? Bisa jadi ibu kita. Ibu kita. Bisa jadi adik kita, bahkan bukan hanya orang. Bila kita susah tidur di waktu malam, berarti ada orang yang ada yang sedang memimpikan kita. Mudah-mudahan bukan malaikat Ijro. Iya, jadi tungtung dah horor. Mudah-mudahan bukan malaikat Haji. Gitu. Iya, ngerti. Oke, itu narsis dalam pendekatan psikologi ya, Sigmund Freud. Luar biasa Sobat Ngadem. Dan sekarang Pak Haji nih ya, lantas seperti apa ciri-ciri yang spesifik orang narsis ini Pak Haji? Oke, saya juga ngotek tak dalam psikologi ya, karena itu yang dipakai untuk melihatnya. Pertama, merasa dirinya lebih spesial dari orang lain. Jadi merasa martabak. Spesial ya kan martabak. Begini, menganggap orang yang bergabung dirinya keberuntungan. Betul. Brand ini spesial, aja beruntung gabung dengan Brand. Nah, itu narsis.
Oh gitu oke. Iki misalnya spesial, beruntung orang lain gabung jeung saya. Nah itu merasa dirinya lebih spesial ya. Orang narsis itu dia tidak mau dirata-ratakan, tapi maunya diratu-ratukan. Wih, tidak mau dirata-ratakan tapi maunya diratu-ratukan. Nah, ini gitu, nih selebgram, selebgram, tiktokers ya. Bener Pak Haji. Dia itu tidak mau dianggap biasa, maunya disebut luar biasa. Disebut luar biasa. Oke, berikutnya apa ya, luar biasa tuh mungkin seperti kita, Mang. Kita ini orang spesial, benar nggak? Spesial. Kenapa? Sebab telur kita 2. Yang spesial maksudnya kalau kita beli martabak ya telurnya yang 2 kan, kalau yang 1 yang biasa, spesial yang 2. Oke Pak Haji, itu jadi yang gitu kedua ya? Ciri orang narsis itu dia hidup dalam dunia yang diciptakannya sendiri. Ini kreatifnya orang narsis. Dia membangun dunianya sendiri. Jadi begini, ketika dia sadar bahwa realitas tidak menganggapnya spesial. Saya ini nggak spesial, harta kekayaan nggak punya, wajah nggak ganteng-ganteng amat, karir nggak pernah sukses gitu. Nah akhirnya dia membuat realitas sendiri. Dengan menghayal bahwa saya ini orang hebat. Oh, saya pimpinan perusahaan. Jadi jatuhnya agak halu, Pak Haji. Halu. Anak narsis itu dekat dengan halu. Gitu. Wah. Dia menghayal jadi crazy rich. Hartanya banyak. Ceweknya di mana-mana. Nah, itu seperti gitu ya. Jadi di dalam hayalan atau dunia yang dibuatnya sendiri, dia tuh mengkonstruk dirinya menjadi orang yang sempurna. Sukses, kuat, menarik dan brilian. Bener. Kalau kamu enak menghayal lagi ngapain biasanya? Enak menghayal ya Pak Haji. Biasanya kalau di kamar mandi. Itu mah recehan. Recehan. Saya menghayal tuh menjadi nikmat jam ketika inget mantan. Ibu nonton loh. Ibu nonton. Maka kata istri saya, jangan suka makan mentimun. Mentimun itu banyak getahnya. Jangan suka banyak melamun. Melamun itu tidak ada gunanya. Pantun. Jangan samakan lada dan pala, berbeda rupa, tapa dan rasa. Kesananya terserah Anda pokoknya. Soalnya kalau diteruskan nanti kesuat-suat kameramen. Kadung ditolak. Oke, ketiga, Bre. Ketiga, Pak Haji. Oh, tadi kayak gitu ya. Orang narsis itu selalu ingin mendapatkan pujian. Inginnya dipuji. Bener. Padahal cari simpati dapat Indosat. Pengen dipuji malah dihujat. Siapapun harus memujinya, tidak boleh mengkritiknya tuh orang narsis. Iya. Kalau tidak dipuji dia ngambek. Dia cemberut. Jam tadi pagi saya sebelum berangkat ke kamar mandi, saya lihat air di bak kamar mandi dia, saya lihatin kok dia, saya nggak jadi mandi ya. Kenapa? Takut dia sedang ngambek sama saya. Beda deh atau etam dawa angin. Tapi jadi gitu, Pak Haji, ya. Pernah nggak istri ngambek? Sering. Kayaknya. Istri itu ngambeknya ada 3 klasifikasi. Ya, 1, ngoceh dengan kecepatan 125 km per jam. Formula E. Gitu. Yang kedua, ngoceh dengan ketus tapi dengan kalimat sesingkat-singkatnya. Wah, itu tuh yang agak jelem badan kita jadi pusing. Terserah. Itu yang bikin kita langsung huleng. Nggak tahu. Urus we. Nah, tapi yang ketiga ada yang horor banget. Nah, ini yang horor nih. Apa? Ngambek istri yang horor. Diem. Jadi ya, tingkatannya benar Pak Haji. Dari yang paling ringan ke yang paling berat ini nih. Tapi yang paling horor itu dia diem. Nah, Jam, pokoknya mah kalau istri sudah diem, segeralah acting.
acting nahan napas 12 jam. Ame diundangkan papa. Maafin. Pingsan. Padahal isdai. Oke, itu yang ketiga ya. Oke, Pak. Yang keempat, ciri anak narsis itu harus mendapatkan semua apa yang dia inginkan. Oh, iya. Apa yang dia inginkan harus dia dapatkan. Kalau perlu, itu anak yang membunuh neneknya itu, karena pingin beli motor, dia ingin foto di atas motor apa yang NMAX yang baru itu, maksa minta uang ke neneknya, dia anggap neneknya punya perhiasan, neneknya nggak mau ngasih, dibunuh kan neneknya. Itu narsis. Jadi apa yang dia inginkan, ingin semuanya didapatkan. So kan teman narsis mah, lamun dia nge-WA ke kita, WA-nya tuh cuman kita baca, nggak dibalas, ngadat. Mana mah cenai nge-WA tuh dibalas. Cek saya teh bro, kan perintah dina Al-Qur'an ge ikro, bacalah bukan balas. Bukan balas. Pas WA tuh dibalas jadi ngamuk. Dibalas ku dalilnya Al-Qur'an lebih solid. Nah itu boleh tuh. Kalau di WhatsApp sama atasan yang nggak enak kan nggak usah dibalas aja, nanti balikinnya gitu. Ikro perintah Quran juga, bukan balas. Oke, yang kelima, Bang Bren, ciri anak narsis itu miskin simpati dan empati orang lain. Simpati dan empati pada orang lain. Kenapa? Karena dia sibuk ngurusin dirinya sendiri. Oke. Dikurusin dirinya sendiri sampai badannya kayak bihun. Ada yang kayak gitu. Dan yang keenam, anak narsis itu gemar mengintimidasi dan mencampakkan orang lain. Kenapa orang narsis gemar mencampakkan orang lain? Sebab dia lagi kecilnya tidak diimunisasi campak. Campakan orang lain ya Pak Haji. Ais, pemandangannya sudah mulai indah tuh terlihat. Wah, keren ya. Keren. Oke, ya. nanti abis ini kita keliling aja Pak Haji. Kita keliling saja langsung ke sana. Tapi satu pertanyaan lagi nih Pak Haji nih sebelum kita keliling. Tadi narsisme ini berarti jenis kelaminnya apa Pak Haji kalau gitu? Oke, jadi begini, ada yang mengklasifikasi sih narsisme itu ada beberapa jenis. Pertama, grandiose narcissism. Wow, ada ya? Oke, ini bahasa Inggris ya, grandiose narcissism. Sigmund Freud tadi ya? Sigmund Freud. Nah, pertama, grandiose narcissism ini sejenis narsis sebagai kelanjutan dari perlakuan superior pada waktu kecil. Jadi siapapun pada waktu kecil, setiap kita itu kan diraja dan diratukan oleh orang tua kita. Nah itu Pak Haji. Kayak Ajam lagi kecil kan sama bapak ini timbang, anak raja. Dan itu yang nyelamatin kita supaya kita tumbuh ya Pak Haji. Nah sayang, itu dianggap terus dari sekarang, dari kecil sampai gede itu superior. Karena itu dia ingin selalu diistimewakan. Gitu, itu namanya grandiose narcissism ya. Lazimnya siapapun yang mengidap ini dia akan agresif, orangnya dominan, merasa dirinya penting, self confidence-nya tinggi, dan dia tidak sensitif pada lingkungan sekitarnya, menyebut dirinya hebat aja. Satu. Yang kedua ada vulnerable narcissism. Ini narsis masih sama dengan yang tadi, cuman kalau yang tadi dia tidak bisa memotong masa superior dari kecilnya itu, ingin terus disuperiorkan. Tapi kalau yang vulnerable itu masa kecilnya yang tidak disuperiorkan. Oh, yang masa kecilnya justru nggak dielu-elukan sama keluarganya. Oke, nggak dielu-elukan tapi disia-siakan. Sia-sia. Ya, orang lain mau dielu-elukan, dia disia-siakan. Kebiasaannya diabaikan. Lagi kecilnya seringkali dia itu dikasarin, tidak dikasurin. Ya, mudah tersinggung. Lagi kecilnya gitu, dia itu dimainin bukan dikasih mainan. Woi. Kamu lagi kecilnya dikasih mainan atau dimainin? Kasih mainan, Pak Haji. Anak keberapa? Anak kedua. Kalau anak kedua kan mainannya sisa anak pertama. Kalau anak bungsu hanya dengar ceritanya. Benar, oke. Ia lagi masa kecilnya itu diperlakukan dia, sebut saja kasar, diperlakukan sadis. Maka ketika besar dia harus membentengi diri supaya tidak diperlakukan demikian. Maka narsislah dia. Jadi ada narsis itu yang dia praktekkan supaya dia disuperiorkan, sebab masa lalunya dia diinferiorkan.
Beda sama yang narcissism. pertama Beda tadi sama ya? yang pertama Iya, iya, ya. iya, iya. Nah, dia akan marah kalau dia tidak diistimewakan ya. Kemudian yang ketiga ada malignant narcissism. Nah, jenis kelamin narsis ini sama dengan vulnerable narcissism. Masa lalunya dia itu tidak disuperiorkan, masa lalunya diinferiorkan, gitu. Tetapi untuk mempertahankan diri di masa sekarang, dia harus superior, harus diistimewakan. Jadi untuk menutupi kelemahan masa lalunya. Tapi yang malignant narcissism ini itu agar orang menghormati dirinya, dia memaksa. Oh, jadi kalau yang kedua mah tadi nggak memaksa, Nggak tapi memaksa. yang tiga mah ini harus Ya. Iya. Malignant narcissism ini maksa orang lain harus menghebatkan dia. Maksa orang lain kalau dia itu superior. Kalau tidak mau bisa dibunuh. Maka yang ketiga ini, narsisme jenis ketiga ini agak potensial untuk menjadi psikopat. Jadi Joker. Ya, Joker. Dan itu salah satunya mencontohkan Joker. Oh iya benar Pak Haji ya. Dari kecilnya kayak gitu, terus ini tumbuh dewasa dan jadi superior kayak gitu. Jadi ya, menspesialkan dirinya karena dia tidak dispesialkan masa lalunya. Ia tidak hanya siap konflik, tapi siap menyerang siapapun yang mengecilkannya. Ya. Betul. Nah, ini bahaya. Bahaya Pak Ada Haji. 3 jenis narsisme itu. Oke. Dan kalau yang pertama mah tadi mungkin tumbuh dewasa tapi tidak bergaul Pak Haji. Akhirnya pas bergaul dia ingin kayak di lingkungan keluarganya, dieluk-elukan kan. Kalau yang kedua tadi kebalikannya Pak Haji, dan yang ketiga maksa tadi ya kayak gitu. Ini obrolannya semakin hangat dan semakin seru. Gimana kalau kita sambil jalan aja Pak Haji, lihat-lihat sambil jalan lihat-lihat ke atas. Lihat-lihat ke atas. Oke. Lumayan nih. Tapi kayaknya capek kita bakal kebayar nih. Oke Pak Haji, setelah kita keliling ya, kita duduk aja dulu santai di sini sebelum kita naik nanti ya. Capek melehoi emang gespol. Tidak ada sahe. Tapi kadang nggak kerasa Pak Haji kalau pemandangan kiri kanan enak, tahu-tahu udah nyampe aja atas gitu kan. Kemudian Pak Haji, seberapa jauh sih bahaya dari narsisme ini? Oke, tadi saya sampaikan di awal, bila diizinkan, saya itu mengklasifikasi narsis itu 3. Ada 3, ada narsis mukhafafah, mutawasito, dan narsis mughalado. Ini kayak najis bener-bener. Oke, siap. Gimana Pak Haji nih? Pada level mukhafafah, narsis itu kan berupa perilaku memuji diri dan membanggakan diri. Kalau mukhafafah. Oke, memuji diri dan membanggakan diri bahaya tidak? Sebenarnya mah untuk bahaya, beberapa part tidak terlalu bahaya Pak Haji ya. Memuji diri, membanggakan diri itu ekspresi dari rasa syukur. Rasa syukur keberhasilan. Contoh kecil, selfie. Nggak masalah lah selfie itu. Betul. Nggak terlalu berbahaya ya. Ya. Kenapa? Gue selfie bukan karena narsis, tapi gue selfie karena bersyukur abis. Gue suka gaya lu Pak Haji. Abis gue manis. Iya. Gue selfie Bukan karena gue narsis, tapi karena gue gue selfie karena bersyukur abis. bersyukur abis. Abis gue manis sih. Gue cita-citanya mau jadi dokter. Jadi dokter, kenapa? Ternyata malah jadi orang ganteng. Oke, pada level mukhafafah. Pada level kedua mutawasito, narsis itu terekspresi dalam ragam perilaku mempromosikan diri dan mengiklankan diri. Promosikan dan mengiklankan diri. Mempromosikan diri bahaya atau tidak? Mungkin ya Pak Haji. Menurut saya tidak terlalu berbahaya. Ya, hanya saja kalau terlalu sering mempromosikan diri, mengiklankan diri, khawatir itu bisa jadi basi. Ya benar. Terlebih ketika sering mempromosikan diri, kita terjebak untuk ujub, hilang kepekaan pada orang lain, bahkan nanti kalau sering iklan kan suka ada bohongnya. Biasanya kan kayak gitu ya. Iya benar. Contoh menyebut keahlian misalnya,
Mang Yana itu penceramah segala bisa. Wih. Bisa pidato, bisa stand up comedy, bisa nyanyi, bisa main gitar, dan bisa tidak dibayar. Segala bisa. Segala bisa. Ya. Nah, begini juga. Sering iklanin diri, Mang, itu potensial juga untuk berbohong. Oh, gitu. So, iklan kopi kapal api. Dibuka bungkusnya, kopinya ada, kapalnya tidak ada. Kapal. Kopi luwak. Ya kali ada kapalnya. Bungkusnya, kopinya ada, luwaknya tidak ada. Luaknya tidak ada. Kopi susu, dibuka kopinya, bungkusnya, kopinya ada, susunya tidak ada. Gitu. Ada lagi apa? Susu beruang. Susunya ada, beruangnya tidak ada. Ya, kemudian gudang garam, isinya bukan garam tapi rokok. Rokok, ya. Sarung gajah duduk, pas dibuka sarungnya ada, gajahnya nggak ada, yang ada belalainya. belalai. Jadi kalau Belalai layar, belalai layar. itu Pak Haji ada belalainya. Letik. jadi kan ceritanya gini. Belakangnya kecil ini, Mang. Iya. Ada TKI Indonesia Kayak di Saudi Arabia. Bertemulah bercinta dengan TKI, tenaga kerja asal Mesir. Wih. Wanitanya Mesir, Iya. laki-lakinya Indonesia. Lalu izin tinggalnya sudah overstay. Oh. Mereka harus kembali ke negaranya masing-masing. Iya. Dari Arab Saudi itu. Dari Arab yang Mesir Saudi. harus pulang ke Mesir, Iya. yang Indonesia, yang laki-laki harus pulang ke Indonesia. Iya. Sayangnya perempuan yang Mesir nggak bisa diajak ke Indonesia. Yang suaminya Indonesia juga tidak bisa dibawa ke Mesir karena izin tinggalnya. Akhirnya di bandara mereka itu berpisah, Mang. Berpisah. ADC. Ya. Berpisah ADC. Gimana perempuan Mesir itu dadah ke TKI Indonesia itu gini dadahnya. Dadah. Kode pengalaman. Orang Indonesia tersinggung. Tersinggung. Akhirnya dia buka topinya, dadanya gini. Gede. Logo gede. Astagfirullahaladzim. Oke, asal oleh. Aduh, tapi jadi nama hangat Pak Haji nih, kan sekarang lagi dingin. Mungkin sedikit tawa jadi agak hangat ya. Punten di sini nih ya, agak gandengan. Jadi Mang, pokoknya lobang iklan teh potensial bohong. Potensial bohong Pak Haji Jadi ya. narsis pada level mutawasito rada mulai nyerempet bahaya. Mulai nih ya, agak-agak yang nih ya. ketiga pada level mogolado, narsis itu lazimnya diekspresikan dalam bentuk kecintaan yang ekstrim pada diri sendiri. Ya. Bahkan tidak jarang mempertuhankan dirinya sendiri. Wih. Kalau kita sudah mempertuhankan diri sendiri, kita bukan narsisme lagi, tapi bisa narsistik. Ada bedanya. Oh iya ya. Ya. Kalau narsisme mah agak paham ya Pak Haji ya, masih paham. Kalau narsistik itu bagian dari gangguan, narcissistic personality disorder, gangguan kepribadian narsistik. Oh. Maka ini sangat berbahaya. Kenapa disimpulkan demikian? Sebab tadi pada level mogolado, narsis itu bisa menjerumuskan kita menjadi seorang yang psikopat. Iya, semacam ini ya Pak Haji ya, apa obsesi kompulsif gitu. Oke, mungkin ya. seperti itu. Ya, seperti itu. Meskipun film psikopat rata-rata laku. Iya bener Pak Haji, bener ih. Ngeri oge nya Pak Haji nya kalau gitu mah. Jadi Dari- narsis mogolado itu bahaya. Bahaya ya. Bahaya. Walaupun tadi ada mukhofafah dan mutawasitohnya. Nah, si mutawasitoh ini nih kalau nggak bisa tetap dikendalikan nanti takutnya ke mugolado ya Bisa Pak Haji ya seperti tingkatannya. Tingkatannya. Ini hati-hati ya sobat ngadam semua, kecuali mungkin yang kegiatannya dan profesinya mengharuskan untuk selfie, mengharuskan untuk promosi ngiklan diri ya itu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Ya. kan itu mah bagian dari, bukan bagian dari dirinya. Iya. Itu bisa bagian dari perusahaannya, Perusahaannya. bagian dari corporate-nya, misalnya Iya, iya. seperti si mantan yang jadi model baligo.
Aduh, itu campers di belakang kamera senyum-senyum mantan dia ya soalnya. Suka suat-suat. Suka suat-suat. Maka mantan itu seperti apa handphone. Meskipun di silent, nada getarnya tetap ada. Getar-getar dalam hati. Oke Pak Haji, luar biasa nih ya. Kemudian Pak Haji, terkait narsis ini tadi kan sudah nih ya berdasarkan kajian psikologi Sigmund dan lain sebagainya. Nah sekarang narasi agama terhadap narsis ini seperti apa Pak Haji? Oke, Rasulullah bersabda gini, salasun muhlikatun. Muhlikatun. Ada 3 hal yang bisa membawa kita pada jurang kebinasaan. Wey. Apa yang pertama? Sukhun muta'un, tamak dan kikir. Tamak dan kikir. Jadi kalau ada orang rakus dan orang kikir, dia itu akan binasa. Itu sudah kita kaji dulu di kecelakaan parah. Kecelakaan parah. Yang viewersnya sampai viewersnya paling tinggi ya di yang lain. Yang kedua, wahawaun muttabaun. Hawa Yang mencelakakan muttabaun. diri kita itu kata Rasulullah, kita hidup mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti hawa pegunungan. Apalagi Di hawa pegunungan ini seperti KKN di desa penyihir ya. Fajir ada yang serem. ketiga, wa ijabul mar'i binafsihi. Yang membuat celaka itu apa? Kita itu takjub pada diri sendiri. Takjub pada diri sendiri. Narsis itu takjub pada diri sendiri. Kata Rasul itu bisa membinasakan kita. Gitu ya. Misalnya gini, yang pertama tadi orang kikir yang binasa itu. Betul. Kikir, orang kikir itu gini biasanya. Dia beli perhiasan, tapi nggak dipakai, disimpan. Dia beli perabotan, Tupperware, tidak dipakai tapi disimpan di lemari. Kerenawan atau belinya? Dari Beli baju nggak dipakai tapi disimpan di lemari. Disimpan di lemari. Istrimu beli Tupperware dipakai atau disimpan? Dipakai Pak Haji atuh. Bagus. Kalau disimpan, perhiasan tidak dipakai disimpan. Nanti kalau istrimu mati, siapa yang pakai? Istri muda. Deg langsung diparake. Oke, ada orang kikir itu beli makanan untuk diri sendiri saja pelit. Kan ada orang gini, dari kecil orang tuanya ngasih makan. Sudah tua dia diet. Anak durhaka itu. Sudah tua jadi diet. Diet dari kecil di Paraban, kalau tanggus kolot diet. Nah, memang banyak yang lucu di kita itu ya. Kita kan sibuk nyari duit ya, Bang. Betul. Sampai stres. Yeah. Terus punya duit pakai ngobatan stres. Terus aja gitu muter ya. Nyari duit sampai stres. Oke, tadi kembali. Takjub pada diri sendiri yang ditandai dengan perasaan cinta, bahkan kecintaan yang ekstrim atas kecantikan dan ketampanan diri, disertai kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri, abai juga pada kepentingan orang lain. Kata hadis tadi bisa membawa kita pada kebinasaan. Ya, narsisme, apalagi narsistik, bisa menjebak siapapun untuk tidak peduli sesama. Bisa juga tidak peduli agama, ujung-ujungnya tidak peduli pada Tuhannya. Woi, bahaya. Bukankah korban narsistik itu adalah mereka yang tidak peduli kepada agama, tidak peduli pada Tuhan, maka dia menjadi narsis. Dor Pak Haji ya. Nembak diri sendiri, nembak orang lain, ngebunuh orang tua karena keinginannya tidak diikuti. Bahaya ya, narsistik ini nih udah akut nih ya. Kalau masih narsisme mungkin tadi agak ketolong ya, tapi kalau udah narsistik udah susah gitu kan. Oke. Terus Pak Haji nih ya, ini kan bahaya Pak Haji. Nah kita sebagai umat muslim tentu gimana caranya dan adakah doanya Pak Haji supaya kita terhindar dari sifat narsistik dan sifat memuji diri sendiri ini Pak Haji? Susah kan? Gimana Pak Haji, ada doa? Ini soleh jam. Lamun syuting teker puasa pasti selalu minta doa. Doa ya kan? Orang lain Senin sibuk bekerja gitu ya, bikin ini bikin itu, dia puasa aja. Puasa. Luar biasa. Sampai selalu bertanya tentang doa. Oke, begini. Amin. Biar jadi dekan, Pak. Selain jadi dekan, Ajam jadi dukun. Ada desa penari itu dukun. Desa penari. Gimana Pak Haji? Oke, Jam, mohon maaf Jam, ngomong kamera dibanting. Oh, bisa dibantingkan, slow dong. Begini, Abu Bakar Siddiq ketika dipuji, Abu Bakar
Kan emang narsis itu diantara cirinya narsisme itu atau gila pujian ya. Gila Maka pujian. kita bisa pakai doanya Abu Bakar. Allahumma anta alamu mindi binafsi. Ya Allah, engkau lebih mengetahui keadaan diriku daripada diriku sendiri. Benar gitu. Wa ana a'lamu binafsi minhum, dan aku lebih mengetahui tentang diriku daripada mereka yang memujiku. Oh. Siapa yang muji kita itu tidak tahu diri kita. Orang Kita lain. lebih tahu daripada orang yang memuji. Oke, Lalu, oke. Allahumma ja'alni khairan, ya Allah jadikanlah aku ini baik. Mimma yadunnun, daripada apa yang mereka duga. Oh. Mudah-mudahan kita lebih baik dari apa yang diduga oleh orang lain. Waghfirli ma la ta'lamun, dan ampunilah aku atas apa yang tidak aku ketahui. Wala tuakhidni bima yaqulun, dan janganlah menyiksaku dengan perkataan mereka. Jadi mudah-mudahan mereka yang berkata memuji kita itu tidak menyiksa diri kita. Dengan cara tadi apa aja ya, narsis dan lain sebagainya. Doa Abu Bakar itu luar biasa indah. Allahumma anta a'lamu minni binafsi. Ya Allah, engkau lebih mengetahui keadaan diriku daripada diriku sendiri. Wa ana a'lamu binafsi minhum, dan aku lebih mengetahui tentang diriku daripada mereka yang mujiku. Allahumma ja'alni khairan, jadikanlah ya Rabb aku ini baik. Mimma yadunnun, daripada apa yang mereka duga. Waghfirli ma la ta'lamun, ampunilah aku atas apa yang tidak aku ketahui. Wala tuakhidni bima yaqulun, dan janganlah kau siksa aku atas apa yang mereka pujikan kepada diriku. Kena banget bagi orang yang narsis nih ya. Sok akhirnya mah Nanti doa. di TikTok dipotong doa supaya tidak narsis. Nah itu biar nggak akut narsistik, selfie berdoa aja ke Allah ya Pak Haji ya. Bisa. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kita lebih mengetahui dari orang lain yang menyangka kita. Allah lebih mengetahui dari diri kita sendiri. Intinya itu jadikan kita baik, Pak Haji ya. Semoga yang didugakan oleh orang lain pada kita lebih baik. Lebih baik. Tidak menjadi siksaan bagi kita. Kan kita kadang tersiksa oleh pujian orang lain. Jelebisan. Iya di TikTok orang potong kayak. Luar biasa. Gitu Pak Haji ya doanya. Nih Sobat Ngadem boleh nanti diamalkan ya doa dari Abu Bakar ya Pak Haji. Abu Bakar Siddiq, luar biasa ya. Nah kemudian nih Pak Haji, kata-kata terakhirnya dong ya. Untuk narsis ini nih Sobat Ngadem ya mungkin. Karunya campersnya skatirisan. Abis ini kita ngebandrek dulu ya. Baru jongkok balik pesit. Untung tadi udah ke toilet. Kalau belum ke toilet kena angin dikit, aduh. Tapi saya curiga kenapa mau belerang. Oke, Fred, ini kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir ya, Pak Haji. Gak perlu merasa spesial. Gak perlu merasa spesial. Karena kita ini manusia bukan nasi goreng. Yoi. Kita ini manusia bukan martabak. Betul. Kita juga bukan ikan yang berhasil ditangkap pada mancing mania. Yoi. Monster. Nah, yang kedua, setiap kita itu sesungguhnya tidak menjadi spesial. Tidak menjadi Hanya spesial. kita saja yang seringkali kegeeran. Iya benar sih. Mungkin kita tidak spesial di hadapan istri kita. Kita hanya aja GR. Kita nggak spesial di hadapan bawahan kita Pak Haji ya. Kita aja yang kegeeran. Yang ketiga, nggak penting perfect, yang penting respect. Iya. Keren nih. Sempurna tapi nggak peduli pada sesama. Iya. Yang penting respect. Yang penting respect. Oke, bila hari ini kamu krisis pede, tidak merasa cakep, nggak usah narsis. Saya mau ngasih tips ya. Pengen tahu? Kalau pengen disebut cakep sama orang lain, cukup bikin pantun. Jalan-jalan ke kota Bandung, cakep. Ganti, jalan-jalan ke Papandayan. Cakep. Jangan lupa bawa kamera. Weh. Kalau mau ikoy-ikoyan, jangan lupa santuni janda. Aja ada pantun. Jadi tips supaya dibilang cakep itu bikin pantun. Bikin pantun ya, jangan. Lalu untuk sahabat Ngadem wanita yang masih jomblo, jika kamu sulit mendapatkan yang kaya raya, mungkin ini saatnya kamu mencari yang kaya mangyana. Kaya mangyana. Iya. Hingga kamu nanti akan berpantun jenaka.
makan nasi di Ramayana. Terima kasih Bang Karyana. Tengilo. Sayang sekali, padahal di Garut, Pak Haji ya. Ada lagi, Pak Haji? Wah, Brand sudah terlalu ngacapruk. Sudah terlalu ngacapruk. Nanti malah kita kulkas menjadi narsis. Malah jadi narsis ya. Dan sebelum kita dipanggil sama pendaki-pendaki, karena kita kayak tim SAR, Pak Haji. Di tengah hutan pakai baju orange kayak gini, BPBD. Sebelum kita dipanggil, ada yang minta pertolongan. Kita keliling lagi aja Pak Haji ya sekarang ya, untuk episode kulkas selanjutnya. Intinya gitu. Pokoknya ya. pertanyaan, jawaban atas pertanyaan yang tadi jangan dianggap yang paling benar. Baca lagi, diskusi lagi, tanya lagi pada narasumber yang lain. Apalagi narsis ini bahasan para psikolog. Sementara saya kan bukan ahli psikologi. Walaupun dokter ilmu komunikasi yang cabangnya anaknya dari asalnya dari psikologi juga Pak Haji itu. Santena aya welahnya gitu. Pohonnya gitu. Gitu aja Pak Haji, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Aang Ridwan Official. Karena jangan lupa juga like, comment, subscribe Brand Cianjur. Brand Cianjur. Ada konten apa? Pinjol. Jangan Pak Haji. Cukup pinjol menjerumuskan lah. Yang pasti itu aja Sobat Ngadem, nantikan kita di episode kulkas selanjutnya. Pokoknya tetap di mana kita Pak Haji? Kuliah Ringkas, satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena kulkas demi topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu. Atas bimbingan Wahyu Kulkas Ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jalan lagi Pak Haji ya. Ya siap. Cek sound. Cek sound. Wing wing. Oke.